Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan praktek kerja lapangan saya yang berada di Senyum Komputer. Perkenalkan, nama saya Khalid Muhammad Tafudin dari kelas 13 Cicabe SMK Negeri 2 Klaten. Latar belakang magang. Pelaksanaan kegiatan praktek kerja lapangan atau PKL sebagai perwujudan dari link and match. Dalam proses pelaksanaannya dilaksanakan di dalam dua tempat, yaitu di sekolah dan di dunia industri. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan sekolah menengah kejuruan atau SMK, teknologi, dan industri mencapai tujuan relevansi pendidikan dengan tuntutan kebutuhan tenaga kerja. Dasar hukum. Sebenarnya banyak dasar hukum, tapi di sini saya cuma menyebutkan 4. Yang pertama, Peraturan Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah. Kedua, Pendidikan dan Kebudayaan Keputusan Nomor 323 U 1997 tentang pelaksanaan prakering profesional. Ketiga, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 323 atau U atau 1997 tentang penyelenggaraan pendidikan sistem ganda pada sekolah menengah kejuruan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan PKL. Tujuan PKL yaitu melahirkan sikap tanggung jawab, disiplin, sikap mental, etika yang baik, serta dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional atau dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja. Ketiga, meningkatkan kemampuan siswa atau siswi untuk dapat mengembangkan diri. Keempat, untuk memperluas pengetahuan tentang dunia industri, memberikan peluang bagi penempatan lulusan sekolah menengah kejuruan, menumbuhkan dan mematangkan sifat profesional yang diperlukan siswa atau siswi dalam memasuki dunia kerja. Manfaat PKL. Manfaat PKL untuk siswa atau siswi. Yang pertama, menciptakan SDM yang tangguh menghadapi perkembangan zaman sekarang ini, meningkatkan etos kerja siswa atau siswi, mengasah keterampilan yang diberikan SMK, menambah keterampilan, pengetahuan, gagasan seputar dunia usaha serta industri yang profesional dan handal, membentuk pola pikir siswa atau siswi agar terkonstruktif baik, serta memberikan pengalaman dan dunia industri maupun dunia kerja, melatih cara berkomunikasi secara profesional di suatu industri. Manfaat PKL untuk sekolah. Mengenalkan siswa atau siswi pada pekerjaan lapangan di dunia industri dan usaha, sehingga ketika mereka terjun ke lapangan pekerjaan yang sesungguhnya, mereka dapat beradaptasi dengan cepat. Kedua, menjalin kerjasama yang baik antara sekolah dan perusahaan terkait, baik dalam usaha maupun dunia industri. Ketiga,
mendapatkan pengakuan dan pengalaman bekerja yang merupakan bagian dari pendidikan itu sendiri. Dan ini manfaat PKL untuk dunia industri. Yang pertama, memberikan kontribusi dan tenaga kerja bagi perusahaan. Ketersediaan tenaga kerja yang sesuai misi perusahaan untuk berkembang di wilayah tertentu. Kurangi risiko pembiayaan yang besar dari rekrutmen karyawan. Dan selanjutnya, tugas dan tanggung jawab peserta PKL. Melaksanakan kegiatan PKL minimal selama 6 bulan sebagai salah satu syarat kelulusan sekolah. Kedua, menjaga nama baik sekolah agar hubungan dengan industri terkait tetap berjalan dengan baik. Ketiga, mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di tempat magang. Keempat, melakukan semua kegiatan magang dengan bertanggung jawab, bersungguh-sungguh, dan penuh komitmen. Kelima, mematuhi instruksi atau petunjuk yang diberikan oleh pembimbing. Keenam, mengikuti pembelajaran daring selama kegiatan magang. Dan selanjutnya, sejarah singkat tentang senyum komputer. Senyum komputer adalah toko retail komputer yang didirikan pada tanggal 19 Juni 2011 atas inisiatif Bapak Marwan dengan tujuan untuk menciptakan usaha yang barokah di bidang servis dan penjualan spare part komputer dan laptop. Awalnya, pada tahun 2011, menyewa kios di depan SMP Negeri 1 Pedan dan saat itu merekrut orang karyawan sebagai teknisi. Setelah 6 tahun, pada tahun ke 2017, Bapak Marwan alhamdulillah bisa membeli kios yang beralamatkan di Pedan Juwiring KM 1. Visi misi senyum komputer yaitu membangun usaha yang jujur, barokah, dan bermanfaat bagi umat. Struktur organisasi yang mempunyai yaitu Ibu Gianti yaitu istri dari Bapak Marwan dan bendaharanya Pak Marwan. Dan selanjutnya marketing itu Ibu Dewi Fatimah, dan mempunyai teknisi yang bernama Mas Rizvan dan Mas Faisal, dan saya sebagai teknisi juga. Dan kali ini saya jelaskan tugas pemilik toko. Yang pertama, bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan, memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan. Ketiga, merekrut dan memberhentikan karyawan. Dan selanjutnya tugas bendahara. Yang pertama, menyusun rencana anggaran biaya. Kedua, membuat laporan data penjualan dan pengeluaran harian. Ketiga, berkoordinasi dengan teknisi mengenai biaya barang yang akan maupun telah diservis. Tugas marketing. Yang pertama,
melakukan transaksi penjualan dan pembelian pada konsumen atau distributor, membuat target dan sasaran, bertanggung jawab atas jalannya penjualan barang. Tugas teknisi yang pertama, menerima servisan dari customer, memberikan analisa yang akurat dan melakukan pengecekan terhadap barang yang akan diservis, melakukan servis barang dari customer melalui seperti laptop, printer, PC, CCTV, Wifi. Keempat, membimbing dan memberi pengajaran pada siswa PKL. Tata tertib di sistem komputer yaitu setiap karyawan atau siswa magang wajib melaksanakan tugas dari perusahaan. Setiap karyawan atau siswa magang wajib menjaga kebersihan lingkungan kerja. Setiap karyawan atau siswa magang wajib menjaga nama baik perusahaan, baik selama bekerja maupun berada di luar perusahaan. Setiap karyawan atau siswa magang masuk pada pukul 9 pagi dan pulang pukul 5 sore. Dan pada hari Sabtu pulang pukul 4 sore. Setiap karyawan atau siswa magang bekerja dengan menggunakan pakaian yang sopan. Siswa magang mengerjakan pekerjaan bersama teknisi pembimbing. Apabila sedang sakit ataupun tidak bisa berangkat, harus izin. Yang selanjutnya, keselamatan kerja. Setiap karyawan atau siswa magang wajib menjaga kebersihan tempat kerja. Kedua, setiap karyawan atau siswa magang wajib memelihara alat pekerjaan kerja dengan baik. Setiap karyawan atau siswa magang harus mematuhi ketentuan mengenai keselamatan dan perlindungan kerja yang berlaku. Alur kerja. Yang pertama, membersihkan tempat bekerja. Setelah itu, mengecek pekerjaan. Selanjutnya, menanyakan kepada teknisi apabila pekerjaan yang kurang dipahami. Keempat, melaksanakan pekerjaan yang sudah dipahami. Kelima, pulang bersama dengan jam kerja karyawan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan jam kerja di sana. Senin sampai Jumat itu masuk jam 9, istirahatnya jam 12 sampai jam 1, dan pulangnya jam 5. Kalau Sabtu sama seperti hari biasa, namun pulangnya jam 4, lebih awal 1 jam. Penjelasan singkat tentang pekerjaan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pekerjaan yang ada di sana, yaitu yang pertama, pelayanan. Di sana kan toko, jadi kita belajar melayani customer yang datang ke toko, yang mau servis atau yang mau beli aksesoris laptop atau komputer, ya gitu. Yang kedua, servis. Di sana juga diajarkan menservis laptop, printer, proyektor, dan lain-lain bersama teknisi pembimbing. Yang ketiga, CCTV. Di sana juga melayani pemasangan CCTV. Dan terakhir, Wifi. Di sana melayani pemasangan Wifi yang model tembak.
Nah, ini dokumentasi saat saya PKL. Yang foto pertama, saya sedang memblower BIOS. Dan yang kedua, saya sedang install BIOS atau flash BIOS itu namanya. Nah, yang ketiga ini sukses, ini setelah sudah saya benahi, sudah selesai. Dan ini yang foto kiri, saya pada saat itu dapat pesanan satu set komputer dan printer di sebuah kantor koperasi, dan saya dan teknisi pembimbing mengirim serta menata komputer tersebut di kantor tersebut. Foto selanjutnya, ini saat pemasangan WiFi. Selain saya ditugaskan sebagai teknisi laptop atau printer, kadang-kadang saya juga diajak untuk memasang WiFi atau maintenance WiFi. Dan foto terakhir ini saya sedang mengganti cartridge printer Canon, dan itu hal yang mudah. Apakah ada kesesuaian dengan kompetisi sekolah? Ada. Kan saya kan di servisan komputer, printer. Nah, itu ya terkait sama jurusan di SMK yang saya ikuti ini. WiFi juga ada. Dan kesimpulannya, ilmu yang didapat dan pengalaman. Yang jelas, PKL itu menambah ilmu. Saya PKL menemukan ilmu-ilmu baru yang saya tidak dapatkan di sekolah, yaitu tentang bongkar laptop atau bongkar printer. Itu di sekolah nggak diajarkan, tapi di sana diajari. Jadi bisa pasang CCTV juga di sekolah nggak diajarkan, di sana diajarkan. Jadi bisa, jadi ngerti. Masih banyak lagi jika pengalamannya. Ya, kita di sana belajar bekerja gitu, belajar bekerja biar tahu pekerjaan bekerja itu rasanya bagaimana. Dan selanjutnya saran yang pertama, saran untuk sekolah: memperbanyak relasi ke berbagai perusahaan, sehingga ketika waktu PKL tiba, siswa dapat lebih mudah untuk mendapatkan tempat PKL. Kedua, mengutamakan rasa tanggung jawab dalam memonitoring siswa PKL dengan menetapkan jadwal untuk monitoringnya yang dilakukan secara berkala. Dan untuk siswa atau siswi atau adik kelas, saya sarankan untuk menjaga nama baik SMK Negeri 2 Klaten dan jurusan SIJA. Mempersiapkan tempat PKL yang akan dituju dengan sebaik-baiknya agar pada saat kelas 13 tidak mengalami kesulitan dalam mencari tempat PKL, karena
sudah cari jauh-jauh hari. Sebaiknya siswa menyiapkan mental untuk menghadapi dunia industri karena berbeda dengan sekolah. Meningkatkan rasa percaya diri, selalu aktif dan komunikatif terhadap orang lain. Jadi sewaktu di dunia industri lebih mudah untuk menjalin komunikasi dengan dan bekerja sama dengan orang baru. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan bisa WhatsApp di nomor tersebut. Terima kasih.